Pada kali ini, saya akan menceritakan superhero Rusia yang menjalankan misi untuk menyelamatkan kota Rusia dari serangan musuh. Gak usah pakai lama, yuk kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film menceritakan saat masa Perang Dunia, Uni Soviet melakukan eksperimen untuk menghasilkan senjata terkuat. Mereka melakukan eksperimen kepada 4 orang. Eksperimen itu menghasilkan manusia super yang berbeda-beda. Ada yang bisa menghilang, mengendalikan batu, manusia beruang, dan manusia super cepat. Kemudian, tidak diberitahu lagi apa yang terjadi pada eksperimen tersebut. Masa Perang Dunia pun sudah selesai. Di sebuah pangkalan militer Rusia, mereka sedang mencoba sebuah robot tempur yang sangat mematikan dengan kendali jarak jauh. Namun, tiba-tiba robot itu hilang kendali. Robot itu menyerang helikopter dan tank yang ada di sana. Bahkan, markas militer pun diserang oleh robot tersebut dan diledakkan olehnya. Karena kejadian itu, banyak sekali korban tewas dari pihak militer. Di sini terlihat seorang misterius yang ternyata sudah mengambil alih robot tersebut. Dan dia pergi dari sana dengan membawa para robot-robot itu. Adegan berpindah ke kota tempat markas militer. Para petinggi sedang mengadakan sebuah rapat membahas serangan para robot itu tadi. Di sini sang jenderal sudah tahu bahwa robot itu dikendalikan oleh Profesor Kuratov. Jenderal juga bercerita bahwa dulu saat Perang Dunia, pemerintah Uni Soviet membuat program bernama Patriot. Itu adalah proyek rahasia Uni Soviet. Waktu itu, Profesor Kuratov iri kepada seorang rekannya yang berhasil melakukan penelitian genetik kepada manusia. Kemudian, Profesor Kuratov mencuri penelitian rekan kerjanya untuk melakukan penelitian genetik sendiri. Hal itu diketahui oleh pemerintah Uni Soviet. Saat dia mau ditangkap, dia mencoba bunuh diri dengan memasang bom di ruangannya. Bukannya mati terkena ledakan bom, dia malah berubah menjadi monster akibat cairan kimia yang mengenai tubuh Profesor Kuratov. Bukan hanya itu, dia juga berhasil melakukan penelitian untuk mengendalikan mesin dari jarak jauh. Itulah yang membuat dia bisa mengendalikan robot-robot tempur tadi saat di markas militer. Karena kekuatannya sangat kuat, sang jenderal kemudian meminta rekannya untuk mencari manusia hasil eksperimen yang dilakukan oleh rekan Profesor Kuratov untuk melawan si monster Kuratov. Di tempat lain, Kuratov sedang masuk ke gedung senjata milik Rusia. Dia mencuri senjata dan mengendalikan mobil-mobil di sana dengan kekuatan supernya. Sang jenderal kemudian membawa Mayor Larina ke markas Patriot. Dia ditunjuk untuk memimpin program Patriot untuk menemukan dan membentuk sebuah tim yang bernama Guardians. Dengan teknologi canggih yang ada di sana, dia mencari keberadaan para Guardians dan akhirnya mereka menemukan salah satu Guardians. Adegan berpindah ke sebuah tempat. Di sini terlihat seorang bapak-bapak sedang berdoa. Setelah selesai berdoa, ternyata Mayor Larina sudah berada di situ. Kemudian, Mayor Larina memperkenalkan dirinya. Mayor Larina juga mengetahui nama bapak itu Ler. Mungkin nama depannya P kali ya. Lanjut, saat Mayor Larina mengatakan Patriot, tiba-tiba Ler jadi emosi sampai memperlihatkan kekuatan mengendali batunya dan menyuruh Mayor Larina agar pergi meninggalkan tempat itu. Mayor Larina kemudian mengungkapkan tujuan kedatangannya, yaitu untuk bekerja sama melawan Profesor Kuratov. Ler pun terkejut karena tahu kalau Kuratov masih hidup. Kemudian, dia pun setuju untuk bekerja sama. Lanjut cerita, di sebuah padang pasir, terlihat seorang pria dengan pedang panjang sedang duduk menunggu sesuatu di sana. Pria tersebut bernama Khan. Tapi bukan Shah Rukh Khan ya. Kalau Shah Rukh Khan mah penyanyi, bukan ninja. Oke. Ternyata Khan menunggu sekelompok mafia yang mau menghajarnya. Dengan gaya layaknya seorang ninja,
dia mengeluarkan pedangnya dan seketika matanya berubah menjadi putih. Secara tiba-tiba, dengan kekuatan supernya, dia langsung membelah sebuah mobil. Dalam waktu sekejap, dia mampu membunuh semua mafia di sana. Sungguh kekuatan yang luar biasa, mirip sama Hayabusa ya. Kemudian, tak diduga, Lair sudah ada di sana. Dia datang ke situ untuk mengajakkan bergabung melawan Kuratov. Karena kan memiliki dendam yang sama, dia pun setuju dengan ajakan itu. Kemudian terlihat di sebuah hutan, ada beberapa tentara yang mengepung sebuah gubuk. Mereka pun masuk ke tempat itu. Di dalam gubuk, ternyata terdapat laboratorium kecil. Saat salah satu dari mereka mau membuka pintu, tiba-tiba mereka terpental jauh. Dan secara mengejutkan, muncul manusia beruang. Namanya adalah Arsus. Mungkin dia temannya Oppo sama Vivo kali ya. Lanjut. Okay. Karena tahu teman-temannya ada di sana, si Arsus langsung berubah kembali menjadi manusia. Kemudian di ibu kota Rusia ada sebuah pertunjukan wanita cantik yang akan melakukan lompat bebas. Namanya adalah Xenia. Loh, tadi merek ponsel, sekarang merek kendaraan. Baca. Saat dia mau masuk ke dalam kolam, tiba-tiba dia menghilang dan saat kembali ke permukaan, dengan anggun dia baru memperlihatkan dirinya. Orang-orang pun sangat kagum atas keahliannya itu. Saat semua sudah berada di ruang ganti, ternyata Kan sudah berada di sana. Secara refleks, dia langsung menyerang si Kan. Ternyata di sini, Xenia tidak ingat kepada kawan lamanya itu. Sampai akhirnya perkelahian mereka dihentikan oleh Arsus. Sambil ngasih tahu bahwa mereka adalah teman-temannya dulu. Dan Arsus mengajak dia untuk pergi bersama mereka. Adegan berpindah ke sebuah laboratorium. Di sini terlihat Kuratov yang sedang menciptakan cloning dirinya untuk menghancurkan bumi. Setelah itu, di markas Patriot, Xenia bercerita tentang dirinya yang lupa ingatan dan tidak mengetahui siapa dirinya yang dulu. Dan dia memutuskan untuk ikut bergabung bersama guardian lainnya. Sehabis itu, tiba-tiba sang jenderal datang dan ngasih tahu keberadaan Kuratov. Mereka kemudian menjalankan misi pertama untuk menangkap Kuratov di markasnya. Singkat cerita, mereka pun sudah sampai di sana. Markas Kuratov dijaga sangat ketat oleh pasukannya. Agar tidak ketahuan, Xenia langsung menghilang untuk mencari keberadaan Kuratov. Sementara Mayor Larina membimbing mereka dari markas Patriot. Tetapi tiba-tiba sambungan terputus. Tanpa komando, mereka pun menjalankan misi sendiri. Di sini, Arsus langsung berubah menjadi beruang dan siap untuk menyerang pasukan itu. Ternyata keberadaan Xenia ketahuan. Para pasukan sengaja menembak pipa gas untuk membekukan Xenia. Dan kemudian Xenia pun menjadi es karena terkena gas dari pipa itu. Pada awalnya mereka sangat mudah mengalahkan para pasukan di sana. Namun karena pasukannya terlalu banyak, Arsus pun tertangkap karena terkena jaring pengikat. Sementara Kan tertembak peluru bius. Di sini tersisa si Lair yang masih bertahan. Kuratov langsung mendatanginya dan terjadilah pertarungan. Dengan sangat mudah, si Lair pun dikalahkan oleh Kuratov sampai tak sadarkan diri. Singkat cerita, Xenia dan Arsus sudah ditahan Kuratov, meminta mereka untuk bergabung bersama untuk menguasai bumi. Tetapi mereka menolak ajakan Kuratov. Setelah itu, Kuratov mengeluarkan kekuatannya untuk mengendalikan mobil tank dan para robot untuk menyerang kota. Kota itu pun langsung hancur, sampai-sampai para tentara nggak sanggup menghentikan penyerangan itu. Kemudian, Mayor Larina dan pasukannya secara diam-diam memasuki markas Kuratov. Di sana, dia menemukan Lair yang tak sadarkan diri akibat pertarungan melawan Kuratov tadi. Adegan berpindah ke Kuratov yang sedang mencabut menara satelit milik Rusia untuk dipindahkan ke gedung yang lebih tinggi.
Ternyata Kuratov bertujuan untuk mengendalikan semua satelit yang berada di luar angkasa. Di sini terungkap bahwa sang jenderal telah berkhianat dan bekerja sama dengan Kuratov untuk menaklukkan kota Rusia. Namun saat jenderal nagih janjinya, si Kuratov malah emosi dan langsung membunuh sang jenderal. Setelah itu, Kuratov melanjutkan misinya. Lanjut cerita, Schiller sudah dibawa ke markas Patriot dan sedang menjalankan perawatan. Di sini, hal tidak terduga terjadi. Ternyata Profesor Gulbanov masih hidup. Profesor Gulbanov adalah rekan Kuratov dulu. Dia datang ke markas Guardian untuk membantu melawan Kuratov. Dia juga ngasih tahu keberadaan laboratorium rahasia milik Kuratov karena dia pernah ke sana sebelumnya. Bukan hanya itu, dia juga membantu menyembuhkan Schiller yang terluka parah. Lanjut cerita, Mayor Larina dan pasukannya mendatangi laboratorium Kuratov. Di sana, dia juga menemukan para Guardian yang ditahan. Misi penyelamatan pun akhirnya berhasil. Sementara itu, Kuratov yang berhasil mendirikan menara di sebuah gedung tinggi, dia pun langsung menjalankan misi untuk mengendalikan satelit ruang angkasa. Para pasukan udara kemudian berusaha menghancurkan menara Kuratov. Tetapi menara itu dilindungi oleh para robot. Dan juga di sana terdapat perisai yang melindungi menara tersebut, sehingga sulit dihancurkan dari luar. Lanjut cerita, Mayor Larina membuat pakaian khusus untuk para Guardian. Pakaian itu dibuat untuk memperkuat serta melindungi para Guardian. Di sini, Arsus mendapat senjata otomatis yang bisa menembak musuh kalau ada yang mengancam dirinya. Schiller mendapatkan sebuah cambuk listrik untuk memperkuat serangannya. Sementara Xenia sekarang bisa menghilang kapan saja. Para Guardian pun berlatih menggunakan senjata barunya itu. Dan akhirnya mereka pun siap untuk menyerang markas Kuratov. Singkat cerita, para Guardian menyerang markas Kuratov. Di sini terlihat si Arsus dan Xenia dapat mengalahkan musuh di luar gedung. Schiller juga berhasil mengalahkan pasukan yang berjaga di bawah tanah. Sementara Khan mengurus di atas gedung. Kembali ke Xenia yang kewalahan melawan pasukan robot. Untung saja Arsus langsung menolongnya. Setelah mengalahkan para pasukan robot, mereka bergegas untuk menuju tempat Kuratov. Di sini, Khan kesulitan menjalankan tugasnya karena pesawat yang ditumpangi ditembaki oleh para robot penghancur. Karena waktu mereka yang sedikit, mereka pun nekat melewati tiang agar bisa menuju ruang pembangkit energi menara itu. Saat mereka sedang menyeberang, mereka ditembaki sama pasukan musuh yang membuat Arsus hampir terjatuh dari sana. Si Khan pun tidak tinggal diam. Dia langsung terjun dari pesawat dan berhasil menjatuhkan para pasukan musuh. Akhirnya, para Guardian bersama-sama memasuki ruangan pembangkit menara itu. Mereka pun berhasil mengalahkan pasukan yang berjaga di dalam. Di sini, Xenia mengorbankan dirinya untuk mematikan menara itu menggunakan kekuatannya. Dan akhirnya pelindung menara itu berhasil dihilangkan. Si Kuratov sadar dengan gangguan itu. Dia pun langsung mempercepat misinya. Para Guardian pun menyerang ke Kuratov sekuat tenaga. Namun Kuratov sanggup mengimbangi para Guardian. Karena tahu gedung itu mau dihancurkan, si Khan langsung membawa teman-temannya pergi dari situ menggunakan pesawat yang melintasi gedung itu. Tidak tinggal diam, Kuratov langsung mengendalikan pesawat agar jatuh. Si Khan pun langsung memotong tali dan mereka jatuh di sebuah sungai. Para pasukan militer pun kemudian menembaki rudal ke arah gedung itu. Tetapi Kuratov berhasil mengendalikan rudal tersebut. Setelah para Guardian selamat, Schiller kemudian berencana untuk kembali ke gedung itu. Tetapi mereka dilarang oleh Mayor Larina. Mayor Larina juga ngasih tahu informasi yang didapat dari Profesor Golbanov, yaitu tentang menyatukan kekuatan energi. Para Guardian kemudian saling berpegangan dan Ler mengeluarkan kekuatan dari tangannya. Dengan sekuat tenaga, mereka kemudian menembakkan kekuatan itu ke arah menara.
Kekuatan itu pun berhasil menghancurkan gedung beserta menara satelit yang ada di sana. Kurato pun mati karena terkena serangan itu. Akhirnya, bumi pun dapat diselamatkan oleh para Guardians. Setelah misi selesai, para Guardian memutuskan untuk berpisah dan menjalani kehidupan masing-masing. Dan film pun selesai. Sekian dari alur cerita film kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subrek, suker ga, suker, Boker. apa sih? Subreker. Yang di pojok itu yang di pojok. Bodoh amat ah.